Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya, kemudian sholawat bermutiarakan, salam tak jemu dan tak bosan-bosan kita berikan kepada sang perkuasa alam baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pagi hari ini demi memenuhi tugas mata kuliah pemasaran retail, saya membawakan bertemakan tentang keberkahan hidup. Setiap orang tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya di dunia ini. Karena itu kita selalu berdoa dan meminta orang lain mendoakan kita agar segala sesuatu yang kita miliki dan kita upayakan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara harfiah, berkah berarti nama waziyadah, yakni tubuh dan bertambah. Ini berarti berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya. Kalau sesuatu yang kita miliki membawa pengaruh negatif, maka kita berarti tidak memperoleh keberkahan yang diidamkan itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembarangan memberikan keberkahan kepada manusia. Ternyata Allah hanya akan memberikan keberkahan itu kepada orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Janji Allah untuk memberikan keberkahan kepada orang yang beriman dan bertakwa dikemukakan dalam firman-Nya, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Apalagi manusia, baik secara pribadi maupun kelompok atau masyarakat, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya akan selalu berjalan dengan baik, rezeki yang diperolehnya cukup, bahkan melimpah. Sedang ilmu dan amalan selalu memberi manfaat yang besar dalam kehidupan. Disinilah letak pentingnya bagi kita memahami apa sebenarnya keberkahan itu, agar kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Untuk keberkahan secara umum, keberkahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman bisa kita bagi ke dalam 3 bentuk. Pertama, berkah dalam keturunan, yakni dengan lahirnya generasi yang soleh. Generasi yang soleh adalah kuat imannya, luas ilmunya, dan banyak amal solehnya. Ini merupakan sesuatu yang amat penting. Apalagi terwujudnya generasi yang berkualitas memang dambaan setiap manusia. Islam salah satu faktornya adalah adanya topangan semacam itu, juga memiliki jasmani yang kuat, memiliki kemandirian termasuk dalam soal harta, dan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Keberkahan semacam ini telah diperoleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang ketika usia masih dikaruniai anak, bahkan tidak hanya Ismail yang soleh, sehat dan cerdas, tapi juga Ishak dan Yakub. Di dalam Al-Quran keberkahan semacam ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan
Istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepada berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sesungguhnya mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah perempuan, seorang perempuan tua. Dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya itu benar-benar sudah sangat yang aneh. Para malaikat itu pun berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Quran surah 11 ayat 71 sampai ke 73. Keberkahan dalam soal makanan yakni makanan yang halal dan thayyib. Hal ini karena ulama menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam firman surah Al-Arab ayat ke-96 di atas adalah rizki, yang di antara rizki itu adalah makanan. Yang dimaksud makanan yang halal adalah di samping halal jenisnya juga halal dalam mendapatkannya, sehingga bagi orang yang diberkahi Allah, dia tidak akan menghalalkan segala cara dalam memperoleh nafkah. Di samping itu makanan yang diberkahi juga adalah yang thayyib, yakni yang sehat dan bergizi, sehingga makanan yang halal dan thayyib itu tidak hanya mengenyangkan tapi juga dapat menghasilkan tenaga yang kuat. Untuk selanjutnya dengan tenaga yang kuat itu digunakan untuk melaksanakan, menegakkan nilai-nilai kebaikan sebagai bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah kelima ayat ke-88. Karena itu agar apa yang dimakan juga membawa keberkahan yang lebih baik lagi. Meskipun sudah halal dan thayyib, makanan itu harus dimakan sewajarnya atau secukupnya. Hal ini karena Allah sangat melarang manusia yang berlebih-lebihan. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tidak berlebih-lebihan. Quran ke-7 ayat ke-31. Berkah dalam soal waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkan untuk kebaikan baik dalam bentuk mencari harta, memperluas ilmu maupun memperbanyak amal yang soleh. Karena itu Allah menganugerahi kepada kita waktu baik siang maupun malam dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam setiap harinya. Tapi bagi orang-orang yang diberkahi Allah, maka dia bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu semaksimal mungkin, sehingga pencapaian sesuatu yang baik ditempuh dengan penggunaan waktu yang efisien. Adapun orang-orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyampaikan baginya jalan yang mudah. Kunci keberkahan dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa sebagai seorang muslim, keberkahan dari Allah untuk kita merupakan sesuatu yang amat penting. Karena itu ada kunci yang harus kita miliki dan diusahakan dalam hidup ini. Sekurang-kurangnya ada 2 faktor yang menjadi kunci keberkahan itu, iman dan takwa. Yang benar di dalam ayat di atas, sesungguhnya sudah dikemukakan bahwa Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semakin mantap iman dan takwa yang kita miliki, maka semakin besar keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu menjadi seharus kita bersama untuk terus memperkokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang amat menekankan peningkatan takwa kepada orang yang beriman adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar,
tawadu. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Quran surah ketiga ayat ke-102. Keimanan dan ketakwaan yang benar selalu ditunjukkan oleh seorang mukmin dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sendiri maupun bersenang bersama orang lain. Tegasnya, keimanan dan ketakwaan kondisi yang bagaimanapun juga dan dimanapun dia berada berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber keberkahan, sehingga apabila kita menjalankan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan berpedoman kepada dalam berbagai aspek kehidupan, niscaya kita tidak akan tersesat dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang mempunyai berkah telah kami turunkan, maka mengapalah kamu mengingkarinya. Quran surah 21 ayat ke-50. Lihat juga Quran surah ke-38 ayat ke-26. Karena harus kita jalankan dan pedomani dalam hidup ini, maka setiap kita harus mengimani kebenaran Al-Quran dan bahwa dia merupakan wahyu dari Allah, sehingga tidak akan kita temukan kelemahan dari Al-Quran itu. Selanjutnya, bisa dan suka membaca serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut aspek pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan bernegara. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa keberkahan dari Allah yang kita dambakan itu memperoleh harus dengan berdoa dan berusaha yang sungguh-sungguh, yakni dalam bentuk memantapkan iman dan takwa, serta selalu menjadi Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup ini. Begitulah video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.